Perkenalkan, nama saya Tri Kurnia Ramadhani, kelas 2B NPM 091108042167. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Ekonomi Informasi tentang Education Support System dari dosen Wahyudi Sofyan S.Com MT. Yang pertama, apa itu Education Support System? Education Support System atau bisa disebut dengan DSS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputer. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengembalian keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis AOC terhadap data, model sebuah keputusan, orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasi kepada sebuah keputusan. Adanya DSS ini mampu membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kedua, karakteristik Education Support System. Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa karakteristik dari DSS ini. Berikut adalah 5 karakteristik utama yang menentukan sebuah sistem termasuk sebagai DSS. Yang pertama, mampu membantu proses mengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. 2. Memiliki intervensi mesin atau manusia, di mana unsur atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur, maupun semi terstruktur. 4. Mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa, serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara handal. Memerlukan struktur data lebih konversif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkat manajemen di perusahaan atau organisasi. Berikutnya ada 4 tahap pada sistem Education Support System. Yang pertama, fase implementasi, fase desain, fase pilihan, 4 fase implementasi. Yang pertama, fase inteligensi. Dalam fase ini, DSS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DSS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara individu, secara kontinun atau secara intermiten. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklasifikasi masalah serta menentukan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. 2. Fase desain. Selanjutnya di fase desain, DSS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase tersebut, terdapat pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. Beberapa contoh aktivitas yang dilakukan pada fase desain antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, mencapai atau mengembangkan pilihan,
serta menghitung semua hasil akhir dari keputusan yang bisa diambil. 3. Fase pilihan. Di tahap yang ketiga, yaitu fase pilihan, DSS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap pula, organisasi atau perusahaan akan mencapai sebuah keputusan yang nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Terdapat sejumlah aktivitas pada fase pemilihan serta evaluasi pencarian serta memberikan rekomendasi terhadap solusi yang dirasa lebih sesuai sebagai modelnya. Solusi pada model tersebut maksudnya adalah beragam kumpulan spesifik terhadap beberapa variabel atau pilihan keputusan dari sebuah alternatif yang telah terpilih. Selain itu, batasan yang ada pada fase pilihan serta fase desain sering kali tidak terlihat. Penyebabnya, kegiatan tertentu mampu dilakukan bersama pada kedua fase tersebut, serta pengambilan keputusannya seringkali beralih kembali pada desain ketika sudah berada pada fase pilihan. Sebagai contoh, alternatif baru dapat dibuat ketika seseorang telah melakukan evaluasi pilihan lain yang sebelumnya telah tersedia. 4. Fase implementasi. Fase implementasi merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa didefinisikan sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Namun, yang pasti, fase implementasi dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang telah dipilih dan juga direkomendasikan mampu bekerja sesuai harapan tanpa membutuhkan implementasi dari sebuah sistem komputer. Komponen-komponen yang menyusun Decision Support System sebagian sebuah alat yang mampu membuat perusahaan dalam memecahkan masalah. DSS mempunyai sejumlah komponen di dalamnya antara lain 1. Data manajemen, 2. Model manajemen, 3. Communication, 4. Knowledge management. Pertama, data manajemen. Komponen ini mencangkup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Database di komponen ini telah diatur oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut dengan sistem database manajemen. 2. Model manajemen. Model manajemen. Manajemen model ini melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah modal kualitatif lain. Karenanya, adanya komponen ini membuat DSS dapat memberi kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. 3. Communication. Melalui komponen ini, pengguna DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputer. 4. Knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih operasional. Alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Adapun tujuan penggunaan Decision Support System pada pengambilan keputusan, terhadap beberapa tujuan dari penggunaan DSS dalam mengambil keputusan perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. 2. Mengoptimalkan efektivitas dalam sebuah keputusan. 3. Dapat mengatasi semua batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan informasi. Ada 3 jenis Decision Support System yang
sistem dan kebutuhan informasi. Jenis DSS berdasarkan penjelasan di atas terdapat 3 jenis yang bisa mengambil keputusan. 1. DSS untuk mengembalikan keputusan. Pada keputusan dengan sifat terstruktur aktivitas pengembalian keputusannya telah jelas serta dilakukan secara kontinu dan umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkat tertentu. Karenanya diperlukan informasi lebih spesifik, terjadwal, sempil, serta realisme terkait detail internal dan interteksnya pada penggunaan DSS ini. Contohnya DSS jenis terstruktural ini adalah keputusan pada pemesan barang, penagihan utang, pengisian stok, dan lain sebagainya. 2. DSS untuk keputusan bersifat semi-struktur. Pada DSS jenis semi-struktur, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebutuhan hukum informasi pada keputusan ini antara lain data lebih terfokus, real-time, internal, serta terjadwal. Contohnya DSS ini adalah mengevaluasikan kredit, pengendalian stok baru, dan penjadwalan aktivitas produksi perusahaan. 3. DSS untuk keputusan bersifat tak terstruktur. Terakhir, pada DSS untuk keputusan tak terstruktur dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusannya. Biasanya keputusan ini terjadi pada tingkat manajemen yang tinggi dengan kebutuhan informasi yang sifatnya internal dan eksternal. Contohnya, DSS untuk keputusan bersifat tak terstruktur adalah pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada proses testing, pada proses perekrutan karyawan eksklusif. Pentingnya education support system dalam menentukan kebijakan. Education support system merupakan sistem manajemen yang mempunyai peran untuk mendorong terjadinya pengambilan keputusan dari suatu kegiatan perusahaan atau kelembagaan lainnya. Pengambilan keputusan adalah hal mendasar agar menjamin pertumbuhan prospek serta operasional perusahaan sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, suatu kesalahan dapat memengaruhi seluruh bagian perencanaan serta berdampak pada timbulnya kerugian bagi perusahaan. Selain itu, tidak boleh menyepelekan segala sesuatu meskipun memiliki porsi yang sangat kecil atau keberadaannya dianggap mustahil dapat mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan. Hal tersebut tidak boleh dilakukan karena resikonya bisa datang kapan saja. Perusahaan harus menjangkau segala aspek dan tidak dibenarkan jika hanya menaruh fokus pada satu aspek saja, karena strategi dan inovasi bisa datang dari berbagai sumber. Sebagian sistem informasi yang bersifat komputerisasi DSS berguna untuk mendukung aktivitas pengembalian keputusan pada sebuah bisnis atau perusahaan. Pengembalian keputusan secara tepat mampu mendorong terjaminnya arah perusahaan menuju pertumbuhan yang semakin maju, sehingga penting untuk memikirkan segalanya secara tepat. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.